Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik sahabat konten Islam yang berbahagia, Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat wa'alafiat, amin ya rabbal alamin. Baik sahabatku, di kali ini kita akan menyaksikan sebuah video dari Ustadz Khalid Basalamah tentang ketika maut memanggil kita, malaikat penjabut nyawa menampakkan wajahnya. Dikatakan oleh Imam Qurtubi, rupa malaikat maut ketika mencabut nyawa orang mukmin dan orang kafir. Kata para ulama kita rahimahullah, maksudnya adalah para ulama yang Imam Qurtubi belajar darinya, adapun rupa malaikat maut alaihissalam dan betapa rasa takut serta ngeri yang dialami hati manusia saat melihatnya adalah hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena sangat mengerikan dan juga kelihatannya bengis. Tidak ada yang tahu hakikat rupa malaikat maut di waktu itu kecuali orang yang mana malaikat maut sendiri sengaja menampakkan diri kepadanya. Kalaupun ada yang bercerita tentang dia, barangkali itu hanyalah perumpamaan-perumpamaan dan cerita-cerita belaka yang dibuat oleh orang. Ada riwayat, dan riwayat ini juga sebagaimana dinukil dalam buku yang ditahqiq dalam PDF yang saya terima, ini juga menjelaskan kalau riwayat ini belum ditemukan tentang masalah kesahihannya, tapi ada athar nanti tentang Ibrahim alaihissalam yang masih ada sebagian ulama berpegang padanya. Riwayat itu adalah riwayat dari Ikrimah bahwasanya dia berkata, aku melihat pada satu suhuf syith, dan syith ditulis di situ di bawahnya atau dikasih keterangan adalah anaknya Nabi Adam alaihissalam, di mana dia yang membangun bersama ayahnya Adam Ka'bah. Bahwa Adam alaihissalam berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku malaikat maut supaya aku bisa melihatnya. Maka Allah yang maha tinggi mewahyukan kepada Adam, sesungguhnya malaikat maut itu mempunyai sifat-sifat tertentu yang membuat kamu tak akan pernah mampu melihatnya, tapi aku akan menurunkan dia kepadamu dalam wujud seperti yang biasa dilihat oleh para nabi dan orang-orang pilihan. Kemudian Allah menyuruh Jibril, Mikail dan malaikat maut untuk turun menemui Adam. Adapun malaikat maut sendiri datang menemui Adam dalam wujud seekor domba berwarna biru. Dia membentangkan 4.000 sayapnya dari sayap-sayap yang dimilikinya. Di antaranya ada sayap yang lebarnya mencapai langit dan bumi, ada yang mencapai seluruh bumi-bumi, ada yang mencapai timur yang terjauh, dan ada pula sayap yang mencapai barat yang terjauh. Ternyata bagi malaikat maut, bumi yang dengan segala isinya seperti gunung-gunung, lembah-lembah, hutan-hutan, jin, manusia dan binatang dengan segala jenisnya, laut dan udara dengan segala isi masing-masing, semuanya dilakukan leher malaikat maut hanyalah seperti sebutir biji sawi berada di tanah lapang. Dan ternyata dia juga mempunyai beberapa mata yang hanya dia buka di tempat-tempat tertentu saja, dan beberapa sayap yang hanya dia bentangkan di tempat-tempat tertentu saja. Ada sayap-sayap yang dia bentangkan seperti kabar gembira bagi orang-orang pilihan, dan ada pula sayap-sayap yang dia bentangkan terhadap orang-orang kafir, di mana terdapat batang-batang besi penusuk, batang-batang besi pengait dan gunting-gunting. Melihat semua itu, Nabi Adam alaihissalam sangat terkejut lalu pingsan, dan baru sadar kembali pada jam yang sama di hari ke-7 sejak peristiwa itu. Dan ketika sadar, terasa seolah-olah dia baru bangkit dari ranting-ranting za'faran yang penuh dengan duri. Kabar ini disampaikan oleh Ibnu Zahar Al-Wa'iz yang lebih dikenal dengan Abu Hashim Muhammad bin Muhammad dalam kitab An-Nasahi. Dan ini riwayat yang dikatakan tadi butuh penelusuran, dan insya Allah akan saya pastikan dengan izin Allah tentunya pada pertemuan akan datang, dan saya akan berikan jawaban ke Bapak Ibu karena ini baru saya temukan PDF tahqiqnya hari ini. Tapi khusus ini adalah riwayat juga oleh penulis, sebenarnya dijelaskan kalau perlu penelusuran lebih jauh. Tapi ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang cukup banyak dinukil oleh ulama, bahwa Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman pernah meminta malaikat maut memperlihatkan kepadanya bagaimana rupa wajahnya ketika mencabut nyawa orang mukmin.
Maka malaikat maut berkata, palingkanlah wajahmu dariku. Ibrahim pun memalingkan wajahnya, dan sesudah itu dia melihat malaikat maut dalam wujud seorang pemuda yang amat tampan, berpakaian indah, beraroma harum, dengan penampilan yang sangat menarik. Maka Ibrahim pun berkata kepadanya, demi Allah, andaikan orang mukmin tidak mendapatkan kegembiraan apapun selain melihat wajahmu, niscaya cukuplah. Kemudian Ibrahim berkata, sekarang perlihatkanlah kepadaku bagaimana rupamu ketika mencabut nyawa orang kafir. Maka kata malaikat maut, kamu tidak akan kuat, tapi perlihatkanlah, desak Ibrahim. Maka malaikat maut pun berkata, palingkan wajahmu dariku. Ibrahim pun memalingkan wajahnya, kemudian kembali melihat malaikat maut atau ke arah malaikat maut, dan ternyata dia berupa seorang manusia yang berkulit hitam, kedua kakinya di bumi dan kepalanya di langit. Rupanya buruk sekali, seburuk-buruk rupa yang pernah kamu lihat. Di bawah tiap-tiap helai rambut yang ada di tubuhnya ada nyala api. Maka Ibrahim berkata, demi Allah, andaikan orang kafir tidak menerima siksa apapun selain melihat wujudmu saja, maka sudah cukuplah. Di sini tentu riwayat ini banyak dinukil dan juga riwayat ini dinukil dan dipastikan dihubungkan dengan beberapa riwayat yang sahih yang sudah pasti. Seperti misalnya memang amal soleh seseorang di kuburan akan berwujud seperti laki-laki yang tampan dan bersih. Ada juga beberapa athar atau khabar yang dinukil bahwasanya malaikat maut akan datang bagi orang beriman dengan tampan yang baik, wangi, dan juga dengan senyum yang ramah. Maka riwayat-riwayat ini menguatkan apa yang disampaikan tentang Ibrahim alaihissalam. Begitu pula malaikat maut yang datang dalam wujud yang menakutkan bagi orang-orang kafir. Sebagaimana dalam surah Al-Anfal dijelaskan tentang masalah itu. Ayat 50, kalau seandainya kalian melihat bagaimana malaikat maut mencabut wajah atau ruh orang-orang kafir sambil memukul wajah dan bokong mereka. Sebagian ulama tafsir mengatakan mereka dalam keadaan ketakutan karena melihat wujud aslinya malaikat maut yang itu sudah cukup bagi mereka menyiksa, belum lagi dengan ditariknya ruh dan dipukulnya ruh tersebut. Kata Imam Qurtubi, pengertian tentang para malaikat ini akan disampaikan secara marfu dari Nabi SAW dalam hadis Al-Bara yang akan disampaikan pada bab yang nanti. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sangat pencemburu. Dalam riwayat yang lain, dia punya rumah khusus untuk beribadah, dan dia kalau keluar langsung mengunci pintu tersebut. Tidak boleh ada siapapun yang datang ke sana. Maka satu waktu pada saat dia hendak masuk ke rumah itu, ke ruangan itu dan ingin beribadah, ternyata di dalamnya sudah ada seseorang. Lalu kemudian dia bertanya, Ibrahim bertanya pada orang tersebut, siapa yang mengizinkanmu untuk masuk ke rumahku? Lalu orang itu berkata, aku disuruh masuk oleh pemiliknya. Maka Ibrahim berkata, akulah pemiliknya. Orang itu kembali menjawab, aku disuruh masuk oleh yang lebih memiliki daripada kamu. Maka dengan jawaban itu akhirnya Ibrahim pun faham kalau yang datang adalah malaikat. Maka berkatalah Ibrahim alaihissalam, malaikat manakah engkau? Maka malaikat itu mengatakan, aku adalah malaikat maut. Ibrahim berkata padanya, dapatkah kamu perlihatkan dirimu ketika kepadaku dengan rupa seperti apa kamu mencabut nyawa orang mukmin? Maka malaikat maut mengatakan iya. Dan setelah Ibrahim menoleh kepadanya, ternyata dia telah berubah menjadi seorang pemuda yang tampan wajahnya, indah pakaiannya dan harum aromanya. Maka Ibrahim alaihissalam berkata, hai malaikat maut, andaikan orang mukmin pada saat meninggal dunia tidak memperoleh apa-apa selain melihat rupamu saja, maka cukuplah itu. Kemudian Ibrahim pun dicabut nyawanya pada saat itu. Komentar para ulama tentang perubahan wujud malaikat maut, baik itu menjadi yang sangat tampan kalau mencabut ruh orang beriman dan menakutkan bagi orang kafir dan fasik, dikatakan oleh Imam Qurtubi, para ulama kita rahimahullah berkata, tidaklah aneh jika malaikat maut bisa tampil dalam dua rupa dalam pandangan dua orang yang berbeda. Hal itu tidak lebih seperti halnya perubahan-perubahan kondisi yang biasa dialami tubuh manusia, seperti sehat, sakit, kecil, besar, muda, tua, warna yang bersih karena sering mandi, dan warna yang suram karena terbakar teriknya matahari dalam perjalanan. Bedanya,
bahwa perubahan-perubahan yang dialami para malaikat maut alaihissalam bisa terjadi dalam sehari dan satu saat, sedangkan pada manusia hal itu tidak bisa terjadi kecuali setelah melewati waktu yang berjauhan dan tahun-tahun yang panjang. Kesimpulan dari pasal yang baru kita bahas tadi adalah malaikat maut akan datang kepada setiap orang di antara kita, dan itu fakta, tidak akan mungkin pernah tertutupi. Dan apa yang dinukil oleh Imam Qurtubi rahimahullah sudah saya katakan tadi, sebagian ulama berpegang pada kisah Ibrahim alaihissalam, dan memang betul-betul dia akan datang dalam tampan yang baik, ya, dan juga menggembirakan bagi orang beriman dan menakutkan bagi orang-orang kafir dan fasik. Selanjutnya, aktivitas malaikat maut dalam sehari-hari. Pada bab ini kata beliau, disajikan berita-berita bahwa malaikat maut alaihissalam adalah pencabut nyawa semua makhluk yang bernyawa. Dia berdiri di pintu tiap-tiap rumah setiap hari 5 kali dan memperhatikan kepada tiap-tiap yang bernyawa atau sekali setiap jam, dan memandangi wajah-wajah manusia setiap hari 70 kali. Khusus masalah riwayat yang menjelaskan kalau malaikat maut melihat wajah 70 kali setiap orang setiap hari, ini tentu dilemahkan oleh para ulama. Tetapi masalah kasus malaikat maut melihatnya setiap hari 5 kali, ini yang masih ditelusuri oleh para ulama, dan ada athar yang membenarkan masalah itu. Lalu Imam Qurtubi mengangkat ayat Al-Quran surah Sajdah ayat 11 tentang pastinya ada malaikat maut, dan dia juga memiliki wakil-wakil atau para malaikat lain yang bertugas membantunya. Dalam surah Sajdah ayat 11 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakanlah hai Muhammad, malaikat maut diserahi untuk mencabut nyawamu pada saat mematikanmu. Riwayat yang menjelaskan tentang masalah malaikat maut melihat sampai 5 kali atau setiap hari 5 kali itu, menurut muhakkik di sini dikeluarkan oleh At-Tabarani dalam kitab Al-Kabir di jilid 4 halaman 220, dan juga disebutkan oleh Ibnu Abi Asim Asy-Syaibani dalam Al-Ahad wal Mathani di jilid 4 halaman 251, juga Al-Jurjani dalam Tarikhul Jurjan di jilid 1 halaman 71, dan dikatakan bahwasanya Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya hadis ini termasuk hadis yang ditolak karena ada perawi yang ditolak. Begitu pula Ibnu Jauzi memasukkan kategori hadis ini dalam hadis yang maudhu atau hadis yang palsu. Tapi saya akan bacakan riwayatnya dulu baru kemudian kita kuatkan lagi kembali dengan pendapat para ulama. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, apabila malaikat maut telah mencabut nyawa orang mukmin, maka dia berdiri di ambang pintu sementara keluarga mayit itu sedang ribut. Ada yang memukul-mukul mukanya, ada yang mengurai rambutnya, dan ada pula yang berkata celakalah. Melihat semua itu, maka berkatalah malaikat maut, kenapa kalian mesti gusar? Demi Allah, sedikit pun aku tidak mengurangi umur seorang pun dari kamu. Aku tidak menghilangkan rezeki seorang pun, dan aku tidak menganiaya seorang pun. Kalau kalian sakit hati atau jengkel kepadaku, maka demi Allah aku hanyalah disuruh. Karena sakit hati dan kejengkelan kalian ditujukan kepada si mayit, dia sekarang sudah tidak berdaya lagi. Kalau ditujukan kepada si mayit, dia juga tidak berdaya lagi, tidak ada gunanya. Dan kalau semua itu kalian tujukan kepada Tuhan kalian, berarti kalian telah kafir kepadanya. Dan bagaimanapun aku pasti akan kembali menemui kalian, lalu kembali lagi dan terus kembali lagi. Andaikan mereka melihat di mana malaikat maut saat itu berdiri atau mendengarkan perkataannya, niscaya mereka tidak peduli lagi dengan si mayit, bahkan akan menangisi diri mereka sendiri. Diriwayatkan oleh Abu Mu'ti Makhlul bin Fadl An-Nasafi dalam kitabnya Al-Lu'lu'a. Sementara penulis di sini mengatakan membenar atau mencari tahu tentang riwayat ini. Baik, mungkin ini membutuhkan waktu. Saya akan bacakan saya dulu semua, dan kita cukupkan dengan apa yang kita baca dari buku kita hari ini. InsyaAllah izinkan saya Kamis depan saya akan berikan kepastian semua tentang riwayat ini, dan saya akan datangkan riwayat-riwayat yang sahihnya. Jadi untuk sementara kita berpegang pada riwayat ini tentang malaikat maut mencabut ruh dan berbicara, tetapi keluarga mayit tidak mendengar perkataan itu.
Ada hadis lain kata beliau yang semakna dengan hadis di atas, diriwayatkan secara marfu pada khabar yang masyhur. Maksudnya khabar ini informasi atau berita. Jadi ada hadis, ya, kemudian ada sunnah, ya, kemudian ada athar dan ada khabar. Kalau dinukil dikatakan hadis, berarti itu murni dari Nabi SAW. Kalau dikatakan sunnah, berarti gabungan antara Nabi dengan sahabat. Kalau dikatakan athar, bisa dari Nabi, bisa dari sahabat, bisa dari tabi'in. Dan kalau dikatakan khabar, berarti bisa dari Nabi, bisa dari sahabat, bisa dari tabi'in, bahkan bisa dari orang-orang yang datang setelah mereka. Di sini dikatakan ada hadis lain yang semakna dengan hadis di atas, diriwayatkan secara marfu pada khabar yang masyhur, ya. Dalam kitab Al-Arba'in dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak satupun rumah melainkan malaikat maut berdiri di pintunya 5 kali sehari. Apabila dia menemukan seseorang sudah habis jatah makanannya dan berakhir ajalnya. Maksudnya setiap orang di antara kita ada jatah yang sudah Allah tentukan. Kalau memang dalam daftar yang dimiliki oleh malaikat maut sudah saatnya dia tidak dibagikan lagi rezeki dari langit, dikatakan jatah makanannya habis dan berakhir ajalnya, maka dia menimpahkan sakaratil maut kepadanya. Jadi sakaratil maut adalah kesulitan-kesulitan dan ketegangan pada saat menghadap kematian, sehingga orang itu diliputi kesusahan-kesusahan maut dan dihimpit tekanan-tekanan. Lalu di antara keluarganya ada yang mengurai rambutnya, memukul-mukul mukanya, menangis saking sedihnya, dan berteriak menyesali kecelakaannya. Maka berkatalah malaikat maut alaihissalam, celakalah kalian. Kenapa kalian kaget? Kenapa kalian gusar? Aku tidak menghilangkan rezeki seseorang dari kalian. Aku tidak memperpendek ajalnya. Aku tidak akan datang kepadanya kecuali diperintah, dan aku tidak akan mencabut nyawanya kecuali setelah aku baca daftar namanya. Tapi aku pasti datang lagi kepada kalian, kemudian aku datang lagi, sampai tidak ada seorang pun dari kalian yang aku biarkan hidup. Nabi SAW bersabda, demi Allah yang menggenggam jiwaku, andaikan orang-orang itu melihat di mana malaikat maut itu berdiri dan mendengar perkataannya, niscaya mereka tidak peduli lagi dengan keluarga mereka yang mati itu, dan niscaya mereka akan menangisi diri mereka sendiri. Sehingga manakala mayit itu dibawa di atas keranda, masih lanjutan hadisnya, nyawanya melambai-lambai di atas keranda itu seraya berseru, hai keluargaku, hai anakku, jangan sekali-kali kalian dipermainkan oleh dunia sebagaimana telah aku alami. Aku telah mengumpulkan harta dari yang halal dan yang tidak halal, kemudian aku tinggalkan harta itu untuk orang lain. Dia enak saja menikmatinya, sementara aku yang payah, karena aku sudah terlanjur mendapatkan dosanya. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kalian ditimpa oleh sesuatu yang menimpaku. Tentu sebagaimana saya bahasakan sekarang, pertemuan ini kita akan cukupkan dengan semua apa yang ditulis oleh Imam Qurtubi, dan insya Allah pertemuan akan datang saya akan datangkan kepastian tentang riwayat-riwayat ini. Jabir bin Muhammad meriwayatkan juga dari ayahnya, dia berkata, Rasulullah SAW pernah melihat malaikat maut berada di dekat kepala salah seorang laki-laki dari Ansar. Dan Ansar istilah bagi penduduk Madinah yang telah masuk Islam dan mendukung Nabi SAW. Induk dua suku ada padanya, Aus dan Khazraj. Maka beliau pun berkata kepada malaikat itu, bersikap lembutlah kepada sahabatku, karena dia adalah orang mukmin. Maka malaikat maut menjawab Nabi SAW, wahai Muhammad, senangkan hatimu dan tenangkan pandangan matamu. Sesungguhnya aku selalu bersikap lembut terhadap setiap mukmin, dan ketahuilah bahwa tidak ada satu keluarga pun, baik di dusun maupun di kota, di darat maupun di laut, melainkan aku jabati tangan mereka dalam sehari 5 kali, sehingga aku kenal anak-anak mereka yang kecil maupun dewasa, melebihi mereka mengenal terhadap diri mereka sendiri. Demi Allah Muhammad, kalau aku hendak mencabut nyawa seekor nyamuk sekalipun, itu tidak akan aku lakukan sebelum Allah menyuruh mencabutnya. Ja'far bin Muhammad berkata, telah sampai berita kepadaku bahwasanya malaikat maut menyalami manusia setiap kali masuk waktu sholat. Demikian disebutkan oleh Al-Mawardi. Wardi juga penulis buku yang masyhur dan banyak buku-buku beliau berhubungan dengan masalah kehidupan akhirat dan juga tentang pemerintahan dalam Islam.
Khabar ini menunjukkan bahwa malaikat maut adalah malaikat yang ditugasi mencabut nyawa setiap makhluk yang bernyawa, dan bahwa semua tindakan adalah atas perintah Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah, dan atas pencipta dan perbuatannya. Kata beliau, berbeda dengan pendapat Ibnu Abi Atiyah atau Ibnu Atiyah. Dia berkata, dalam kaitan ini ada riwayat mengatakan bahwa semua binatang dicabut nyawanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh malaikat maut. Jadi rupanya Allah sendiri yang meniadakan hidup mereka. Tapi pendapat Ibnu Atiyah ini sendiri. Pendapat yang lebih kuat adalah jumhur ulama mengatakan semua makhluk, mau dari nyamuk yang kecil sampai ke manusia, itu semuanya dicabut oleh malaikat maut. Sebagaimana nanti akan ditutup dalam pasal kita ini berhubungan dengan riwayat yang menjelaskan masalah itu. Sampai di sini, semua paragraf ini teman-teman sekalian, kita hubungkan dengan riwayat-riwayat sahih. Riwayat sahih yang sudah pasti memang malaikat maut akan datang. Dan riwayat sahih belum menjelaskan secara khusus tentang wujud malaikat maut. Tapi dia akan datang. Dan dia tidak akan pernah terlambat dalam mengeksekusi setiap pencabutan ruh. Dan ada riwayat sahih yang menjelaskan, malaikat maut akan berkata kepada orang mukmin, "Hai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan dan rahmat Tuhanmu." Maka ruhnya pun keluar dengan sangat cepat, atau maknanya ditarik dengan sangat cepat oleh malaikat maut, seperti keluarnya air dari mulut kendi. Sementara orang fasik atau orang kafir, maka malaikat maut akan menghardiknya sambil mengatakan kepadanya, "Hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada kemurkaan Tuhanmu." Riwayat sahih ini menjelaskan memang ada malaikat maut dan ada hardikan dari malaikat maut, tapi tidak menjelaskan tentang wujudnya atau wajahnya. Dan dia juga berkata, dilanjutkan oleh Imam Qurtubi, sebenarnya manusia juga sama, hanya saja manusia adalah jenis makhluk yang mulia, maka pencabutan nyawa mereka diurus oleh malaikat maut dan beberapa malaikat lainnya yang membantunya. Maksudnya Allah SWT menciptakan malaikat maut, dan lewat tangannya Allah melakukan pencabutan nyawa manusia, melepaskan dan mengeluarkannya dari tubuh mereka, serta menciptakan bala tentara bersama malaikat maut untuk bekerja bersamanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 50. Di situ tentu terjemahannya saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adwarahum wa dhuqu adzabal hariq. Andai saja kalian bisa melihat bagaimana dahsyatnya malaikat maut pada saat mencabut ruhnya orang-orang kafir dengan cara memukul wajah dan bokong mereka. Sebagian ulama mengatakan memukul wajah dan dadahnya. Maka dikatakan kepada mereka, rasakanlah panasnya api neraka. Ayat ini juga Al-Anfal ayat 50 menjelaskan kepada kita adanya malaikat maut, dan itu kepastian. Tapi tidak dijelaskan wujudnya, dan dia juga berbicara dan menghardik serta memukul. Itu jelas ya. Kalau itu dalam ayat Al-Quran dikatakan jelas. Juga dalam firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 61, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tawaffathu rusuluna, dan pastilah setiap yang bernyawa dimatikan atau diwafatkan oleh delegasi-delegasi kami. Ini juga menjelaskan tentang pastinya ada malaikat maut. Kata Imam Al-Qurtubi, dan pada hakikatnya Allah yang maha tinggi, dialah yang telah menciptakan segala sesuatu, yang melakukan segala perbuatan dengan sebenarnya. Hal ini juga Allah jelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 42. Ini insya Allah kita coba buka ayatnya, surah nomor 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah memegang jiwa atau ruh orang ketika matinya, dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidur. Ini sudah pernah kita jelaskan pada bab sebelumnya, kalau mati itu adalah saudaranya, tidur itu saudaranya kematian. Dan kalau orang tidur, ruhnya pun keluar, tetapi beda prosesi keluarnya dengan orang kalau sudah meninggal dunia. Dalam ayat ini dijelaskan Allah memegang jiwa orang-orang yang mati. Dalam hadis kata Nabi SAW, orang kalau tidur ruhnya keluar, dan kalau Allah tahan ruhnya berarti sudah tiba ajalnya. Dan Allah juga memegang jiwa atau ruh orang yang belum mati di waktu tidurnya.
Kalau belum saatnya ajalnya datang, maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Maksudnya dikebaskan, masuk lagi ke dalam tubuhnya, lalu dia bangun dari tidurnya. Sesungguhnya pada di bagian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berfikir. Alhamdulillah sahabat konten Islam yang berbahagia, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah menambah ilmu kita dan bermanfaat. Dan kepada Ustadz Khalid Basalamah, jazakallah khairan telah menyampaikan ilmunya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah, semoga kita semua dimatikan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat konten Islam yang berbahagia, terima kasih atas support kalian, terima kasih atas dukungan kalian, terima kasih atas komentar-komentar kalian. Semoga Allah balas kebaikan kalian dengan kebaikan dunia dan akhirat. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul dakwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.